生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 316, jangan pernah tampil tanpa persiapan. Dia benar-benar menyebutkan harganya. Mendengar permintaan vampir itu, Klein merasa kesal sekaligus geli. Ia memandang Uskup Utravski yang berdiri di depannya, dan bertanya, "Pastor, bolehkah saya meminjam lilin Anda?" "Lilin yang Anda gunakan terakhir kali? Saya lupa namanya." Sebelum Uskup Utravski dapat menjawab, vampir di ruang bawah tanah itu berbicara dengan suara tertegun. "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" Saat itu, Uskup Utravski menjawab dengan hangat, "Namanya lilin teror mental." "Untuk apa Anda meminjamnya?" "Ayah, kau sangat kooperatif. Kau bahkan tahu untuk bertanya." Sudut mulut Klein melengkung. "Saya berencana menggunakannya untuk langsung menanyakan bagian terdalam hati teman ini. Seperti yang Anda ketahui, saya cukup berbakat di bidang ini, dan saya sangat ahli dalam hal-hal seperti itu." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, vampir di ruang bawah tanah itu sudah berteriak, "Bajingan, menyerahlah pada idemu. Kau akan kena kutukan jika melakukan hal ini pada seorang sanguin yang mulia." Hei, aku akan bicara, aku akan bicara, aku akan memberitahumu asal-usul kunci utama. Klein langsung terkekeh. "Terima kasih atas kerjasamanya. HMPH, teman lelaki tua mesum itu jelas bukan orang baik. Sebagai seorang sanguin, yang kulakukan hanyalah pergi ke rumah sakit untuk mencuri botol darah untuk diminum. Kenapa aku malah dikurung di sini dan dipaksa mendengarkan kitab kehidupan yang cerewet dan seperti lalat ini?" Keluh vampir di ruang bawah tanah itu dengan marah. "Terus terang saja, jika kau benar-benar seperti yang kau klaim, dan kau menabrakku, paling banter, aku akan memberimu peringatan. Sayangnya, kau tersesat dan memasuki katedral ini. Pendeta yang kau temui dulu membunuh orang dengan sembarangan dan menikmati pertempuran, tetapi sekarang ia saleh dan bertobat. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Namun, dengan kesembuhan Uskup Utravski, ia kemungkinan besar tidak akan menyakitimu. Paling banter, ia akan tetap berada di sisinya." Klein menjawab dalam diam. Vampir di ruang bawah tanah itu berhenti sejenak dan berkata, "Sekitar sebulan yang lalu, saya pergi ke rumah sakit di Southborough untuk mencuri darah dan akhirnya bertemu dengan seorang pencuri. Awalnya dia ingin masuk ke bagian keuangan rumah sakit, tapi akhirnya tersesat. Dia membuka pintu bank darah dan akhirnya ketahuan oleh saya. Dia pakai kunci utama itu. Dia bilang dia menemukannya waktu dia merampok rumah tertentu. Dia juga dapat jam saku bertatahkan berlian. Di ruang bawah tanah. Awalnya, ia mengira kunci itu bisa digunakan untuk membuka kamar atau brankas. Ia mencoba beberapa kali dan menemukan bahwa kunci itu bisa membuka semua pintu. Ini tentu saja kejutan yang tak terbayangkan bagi seorang pencuri. Setelah itu, ia menikmati banyak keberhasilan hingga saya menangkapnya dan menyita kuncinya. Sial. Aku tidak menyangka kuncinya akan membuat seseorang tersesat saat itu. Cocok dengan adegan yang kulihat dalam ramalanku. Namun, apakah ada kutukan pada kunci utama? Pemilik sebelumnya ditahan karena tersesat, dan pemilik sebelumnya tertangkap basah karena tersesat. Mungkin aku harus benar-benar membuangnya ke ruang di atas kabut abu-abu dan mengambilnya saat aku membutuhkannya. Tapi, itu akan jauh lebih merepotkan dan mungkin menyebabkan penundaan pada beberapa hal.
Klein mengendalikan ekspresinya dan bertanya dengan santai. Apakah pencurinya mengatakan di mana dia mencurinya? Vampir di ruang bawah tanah bergumam. Apa kau meragukan kecerdasanku? Bagaimana mungkin aku tidak menanyakan ini? Katanya lokasinya di daerah selatan jembatan, Riverby Avenue nomor 48. Aku berencana untuk memeriksanya ketika... Sialan, baiklah, aku sudah selesai menjawab. Jangan ganggu aku lagi. Klein tidak pergi hanya karena mendapat jawaban. Sebaliknya, ia perlahan mengeluarkan koin tembaga setengah sen dan bergumam pelan, dia berbohong. Setelah mengulanginya 7 kali, mata Klein menjadi gelap, dan ia menjentikkan koin itu ke atas. Ia memperhatikannya berputar di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Itu adalah kepala yang menunjukkan respons positif. Dengan kata lain, vampir itu berbohong. Deskripsi pencuri itu sangat mirip dengan apa yang kulihat melalui ramalan, jadi keduanya saling mengonfirmasi. Vampir itu pasti berbohong tentang alamat persisnya. Klein menatap Uskup Utravsky dan berkata sambil terkekeh, dia berbohong. Biarkan aku memikirkan alasan mengapa dia berbohong. Akan sangat tidak bijaksana baginya untuk melampiaskan amarahnya dan membalas dendam kepadaku, yang sama sekali tidak terlibat. Itu juga akan sangat merugikan situasinya. Jadi, kurasa dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk meminta bantuan. Alamat itu kemungkinan besar milik salah satu temannya. Ayah, apakah ayah berencana berkunjung? Ruang bawah tanah tiba-tiba hening. Setelah beberapa detik, vampir itu tertawa dan berkata, aku hanya tidak ingin mengatakannya semudah itu. Kau baru saja mengancamku, jadi aku berbohong untuk membalas dendam padamu. Bukankah itu normal? Aku bisa mendengar betapa giginya kau berusaha menenangkan diri. Klein tersenyum dan berkata, lalu, apa jawaban yang sebenarnya? Jika kau terus berbohong, aku tidak keberatan mengirimkan alamat ini ke 3 gereja. Aku hanya akan mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan pembunuhan berantai baru-baru ini. Manusia memang kejam. Vampir itu mendesah sambil menggertakkan gigi. Area selatan jembatan, Jalan Verdi 32. Klein melempar koin lagi dan mendapat hasil bahwa vampir itu tidak berbohong. Sepertinya vampir tidak memiliki kemampuan untuk mengganggu ramalan. Aku harus memastikannya di atas kabut abu-abu saat aku kembali. Klein menekankan tangannya ke dadanya, menghadap pintu batu yang berat, dan membungkuk. Terima kasih atas kerjasamanya. HMPH, jawab vampir di ruang bawah tanah itu dengan ketus. Saat Klein hendak pergi, vampir itu tiba-tiba berteriak, ingat namaku Emlyn White. Ingat, namaku Emlyn White. Kenapa aku harus mengingat namamu? Lagi pula aku tidak akan menyelamatkanmu. Tanpa persiapan, dan tanpa keuntungan kandang, aku bukan tandingan Pastor Utravsky, dan dia punya benda mistis untuk transfusi darah. Mungkinkah rekan vampir ini akan menawarkan hadiah, dan dia ingin aku menjual informasi ini? Klein terkejut sesaat sebelum akhirnya keluar dari gereja panen tanpa sepatah kata pun. Setelah menemukan tempat terpencil, dia melepaskan bandul roh yang melilit pergelangan tangan kirinya dan mulai meramal apakah dia harus mengunjungi Jalan Verdi nomor 32 pada saat itu juga. Jawaban yang didapatnya adalah ada bahaya, tetapi tidak terlalu tinggi. Ada bahaya tertentu. Di mana bahayanya? Bahaya macam apa itu? Klein menganalisis situasi dengan cermat. Menduga bahwa apprentice yang mati karena kehilangan kendali telah berubah menjadi monster seperti hantu karena keluhannya yang mendalam. Terlebih lagi, monster itu relatif kuat. Itu tidak benar. Pencuri itu jelas keluar membawa kunci utama tanpa menemui masalah.
Mungkinkah bahayanya ada di lokasi rahasia lain di rumah itu? Klein berpikir sejenak dan memutuskan bahwa sebaiknya ia pergi hanya ketika ia sudah cukup siap. Hal itu mencegahnya memasuki situasi di mana ia bertemu musuh yang tak mampu ia hadapi dengan kekuatan Beyondernya saat ini. Setidaknya, aku harus menunggu sampai aku membeli peluru yang dapat memurnikan bayangan hantu. Dia mengangguk sedikit. Setelah pertimbangan ini dikombinasikan dengan pertarungan sebelumnya dengan Uskup Paladin Fajar Utravski, Klein tiba-tiba merasa bahwa ia samar-samar dapat menyimpulkan aturan pertama seorang penyihir, jangan pernah tampil tanpa persiapan. Melakukan sebaliknya akan mengakibatkan kemungkinan besar terjadi kesalahan. Klein menambahkan dalam hati. Pada Selasa pagi, setelah menyiapkan mentega dan memanggang 2 potong roti, Klein tidak terburu-buru untuk makan. Ia membuka pintu dan mengambil koran hari itu dari kotak surat. Ada surat. Dia mengeluarkan surat itu dari koran dan melirik amplopnya sambil kembali ke ruang makan. Ini dari Stuart. Sepertinya dia sudah menyelesaikan penyelidikan awalnya. Klein mengangguk kecil, merobek amplopnya, mengguncang kertas itu, lalu duduk di meja makan sambil membacanya. Stuart mengklaim bahwa kedua tersangka tidak menunjukkan tanda-tanda perilaku abnormal. Salah satu dari mereka bersembunyi di toko kelontong dan menjaga istri serta anak-anaknya, menjalani kehidupan yang hampa. Sementara yang lainnya sibuk dengan berbagai pekerjaan serabutan dan bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Mereka tidak mudah tersinggung, juga tidak memiliki keinginan untuk berkelahi. Mereka juga tidak mengunci diri di kamar. Di akhir suratnya, Stuart menyesalkan situasi sulit di Isborough dan berjanji untuk menabung cukup uang agar tidak terpaksa tinggal di sana saat ia sudah tua. Terima kasih atas bantuanmu. Aku akan berbagi temuanku dengan kalian semua jika ada petunjuk lain, jawab Klein singkat ketika melihat Stuart tidak menunjukkan tanda-tanda ketahuan. Ia tidak ingin Stuart menyelidiki kasus ini lebih dalam, atau iblis mungkin mendeteksi bahaya dan membunuh semua bahaya laten sebelumnya. Menyimpan pena dan kertasnya, Klein mengambil sepotong roti yang telah direndam mentega dan dengan santai menghabiskan sarapannya dengan secangkir teh hitam dan koran. Selama proses ini, ia merasa agak menyesal karena tidak ada tanda-tanda bahwa pertemuan Beyonder yang diselenggarakan oleh Tuan Tua Mata Kebijaksanaan akan diadakan. Keberadaan iblis ini benar-benar memengaruhi kehidupan para Beyonder Beklun. Kuharap Tuan Isengard Stanton bisa menyadari petunjukku dan bertindak. Ya, dia seharusnya menjadi Beyonder yang diakui oleh para pejabat. Klein meletakkan koran dan mengambil serbet untuk menyeka mulutnya sebelum berkemas dan pergi. Rencananya hari ini sudah diputuskan minggu lalu. Dia akan mengunjungi museum kerajaan untuk pameran peringatan Kaisar Roselle di Empress Borough, villa mewah milik Count Hall. Audrey mengenakan gaun renda tipis dan bulu seputih salju saat dia menunggu pelayan pribadinya, Anne, membantunya mengenakan topi lembut dengan mutiara dan kerudung jala tipis. Di sampingnya, Susie duduk dengan pita diikatkan di lehernya. Putri kecilku yang cantik, kemana kau berencana pergi? Tanya Count Hall sambil mengelus kumisnya yang halus saat menuruni tangga. Mata Audrey menjawab dengan mata cerah, Ayah, saya berencana untuk menghadiri pameran Memorial Roselle. Aku dapat melihat buku harian asli Kaisar Roselle dan mencari kesempatan untuk mendapatkannya untuk Tuan Bodoh, tambahnya dalam benaknya. Count Hall bergumam pada dirinya sendiri, kenapa kau pergi hari ini? Akan ada banyak orang, dan situasinya akan sangat kacau. Ya, saya akan meminta seseorang untuk berkoordinasi dengan gereja Dewa Uap dan mesin.
Setelah pameran resmi selesai, mereka akan membuka pintunya khusus untuk Anda dan teman-teman Anda selama setengah hari. Dengan begitu, Anda bisa menikmati tur yang tenang dan tanpa gangguan. Jika ada sesuatu yang ingin Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat mendiskusikannya langsung dengan mereka. Kalau begitu, rasanya lebih baik lagi. Aku bisa langsung melihat-lihat buku harian di pameran ini. Audrey mengangkat roknya dan membungkuk. Terima kasih, Pangeran Hall yang tampan. Lord of the Mysteries bab 317, Pameran Peringatan Roselle. Westboro, 2 Kings Avenue, Royal Museum. Meski bukan akhir pekan, ada antrean panjang di pintu ketika Klein tiba. Berdasarkan deskripsi di surat kabar dan majalah, ia tahu bahwa kelas menengah dunia memiliki lebih sedikit cara untuk menghibur diri. Selain membaca koran, membaca novel, mendengarkan konser opera, bermain tenis dan skuas, menikmati drama, dan mengadakan atau menghadiri jamuan makan, hanya ada 3 pilihan: pergi ke taman, pergi ke pameran, dan berlibur. Berkat pengaruh Kaisar Roselle, liburan tahunan sudah menjadi hal yang lumrah. Tepat pukul 9, Klein, yang mengenakan topi sutra, tongkat hitam, dan mantel panjang berkancing ganda, mengikuti orang-orang di depannya dan memasuki museum. Terjadi perpecahan di sini, dan pemandu yang berbeda membawa sejumlah pengunjung ke lorong yang berbeda. Klein dan hampir 20 orang mengikuti seorang wanita cantik dan mendengarkan perkenalannya tentang kehidupan Roselle. Hal ini tidak bernilai apapun bagi Klein, yang setengahnya adalah seorang sejarawan, jadi dia sangat bosan hingga dia mulai mengonfirmasi lokasi dompetnya. Karena kekayaannya telah melonjak hingga 952 pound, hanya selangkah lagi dari 1000 pound, dompetnya tak lagi mampu menampung uang tunai sebanyak itu. Dan ia hanya bisa membawa sebagian secara selektif. Sedangkan sisanya, Klein tak tega meninggalkannya begitu saja di rumah tanpa perlindungan. Jadi ia membuang semuanya ke atas kabut kelabu. Sambil berjalan, mereka memasuki ruang pameran pertama. Pemandu wanita itu berkata dengan penuh semangat, "Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah kebutuhan sehari-hari Kaisar Roselle. Lihat, itu selimut beludrunya, dan itu gelas emas yang dia gunakan untuk minum anggurnya. Itulah toilet yang dia gunakan, toilet pertama dalam pengertian modern. Bahkan toilet yang pernah ia gunakan sebelumnya dipamerkan." Klein tiba-tiba merasa simpati pada Roselle. Kemudian, ia mengamati toilet dengan sistem pembilasan di balik dinding kaca dan melihat toilet itu berkilauan dengan cahaya keemasan. Permukaannya tampak berlapis emas dan diukir dengan pola yang artistik dan berlebihan. Betapa borosnya, Klein tidak lagi bersimpati pada Roselle. Terpisah dari toilet hanya oleh lapisan kaca adalah pakaian sehari-hari Roselle, termasuk manset, kemeja dengan lipatan di kerah, dan sebagainya. Jelaslah bahwa pemandu wanita itu agak terkesan dengan budaya berpakaian intis. Setelah aula pameran kebutuhan harian, dipajang versi asli dokumen-dokumen penting yang dikeluarkan Roselle. Termasuk kitab undang-undang hukum perdata dan peninggalan sejarah lain yang sangat berharga. Pada saat itu, pemandu wanita itu menunjuk ke sebuah lemari pajangan dan berkata, "Ini adalah salah satu buku harian peninggalan Kaisar Roselle. Buku ini memuat simbol-simbol misterius ciptaannya sendiri yang hingga kini belum terpecahkan." Banyak sejarawan dan arkeolog percaya bahwa catatan-catatan ini berisi rahasia-rahasia Kaisar Roselle yang paling jarang diketahui. Sebagai seorang yang romantis, saya punya tebakan sendiri. Mungkin ini adalah simbol-simbol yang telah disepakatinya dengan wanita yang paling dicintainya. Mereka saling menulis tentang satu sama lain, tetapi tak pernah bisa benar-benar bersama.
Kau cocok menulis novel. Sudut mulut Klein berkedut. Matanya kemudian beralih ke buku catatan yang terbuka di lemari pajangan. Di atasnya terdapat tulisan Cina sederhana yang sangat ia kenal. Tanggal 6 Maret. Sial, aku hampir sembelit gara-gara makan makanan di sini. Tanggal 17 Maret. Apa para wanita intis begitu terbuka? Apa aku yang merayunya, atau dia yang merayuku? Aku cuma merasa aneh. Tanggal 22 Maret. Saatnya memilih agama. Di satu sisi ada gereja matahari abadi yang berkobar, dan di sisi lain ada gereja kerajinan. Pilihanku tak diragukan lagi. Puji Engkau, Tuhan segala mesin. Suatu hari nanti, aku akan mengubah nama gereja kerajinan menjadi gereja mesin. Memang sangat romantis, sembelit romantis. Seharusnya ini catatan harian Kaisar Rosel di masa mudanya. Tulisannya tanpa informasi berharga. Tulisannya bahkan lebih jelek dariku. Klein mengalihkan pandangan dan berdecak. Tentu saja, ia hanya melihat 2 halaman yang terbuka. Ia tidak tahu apa lagi isinya. Aku penasaran bagaimana keamanan di sini. Aku penasaran apakah ada kemungkinan kita bisa menyelinap masuk dan membolak-baliknya. Klein melihat sekeliling dan melihat ada cukup banyak petugas keamanan di sana. Mungkin ada beyonder dari gereja Dewa Mesin dan Uap, gumamnya pelan, lalu mengikuti pemandu wanita itu sambil membaur dengan kerumunan. Ia memasuki ruang pameran berikutnya yang disebut The Gentle Rosel. Ini surat cinta pertama Kaisar Rosel. Ini puisi cinta pertamanya ketika kau tua 1. Pemandu wanita itu memandangi naskah di lemari pajangan dengan mata berbinar-binar. Tak tahu malu, peti mati Yeats tak bisa ditutup lagi. Klein tak kuasa menahan diri untuk tidak mengejek. Ini gelang buatannya, ini naskah asli novelnya. Pemandu wanita itu memperkenalkan dengan nada kekaguman yang luar biasa. Klein berusaha keras untuk tidak membiarkan ekspresinya berubah. Tentu saja, ia juga percaya bahwa Kaisar Rosel, yang merupakan seorang pengrajin dalam profesi beyondernya, pasti sangat terampil dalam keahliannya. Ini buku teks pendidikan dasar yang ia sempurnakan untuk mendidik anak-anaknya. Setiap kata memiliki gambarnya sendiri. Itu adalah permainan kecil yang ia ciptakan untuk anak-anaknya, mirip dengan catur intis, tetapi entah bagaimana tidak populer. Ini adalah balok-balok mainan ciptaannya, ini juga untuk anak-anaknya, kata pemandu wanita itu dengan nada lembut tanpa menyadarinya. Bukankah ini catur Cina sialan? Lagi pula, Lego ingin menagih biaya lisensi darimu. Klein hanya bisa menyeringai untuk menyembunyikan emosinya yang lain. Dengan sekali pandang, ia memperhatikan ada seorang wanita dengan tinggi lebih dari 1,7 meter berdiri di depan lemari pajangan ini. Wanita itu berambut coklat kemerahan yang tergerai hingga pinggang, dan tubuhnya proporsional sempurna. Ia tidak gemuk maupun kurus. Ia mengenakan gaun renda yang memancarkan aura gadis muda, tetapi ia mengenakan topi hitam yang ketinggalan zaman, dan kerudung jala yang menjuntai ke bawah, menyembunyikan wajahnya. Dia berdiri di depan lemari pajangan dan menatap barang-barang di dalamnya cukup lama tanpa keluar. Bahkan ketika Klein dan yang lainnya mengikuti pemandu ke ruang pameran berikutnya, dia tetap terpaku di tempatnya. Setelah melewati beberapa ruang pameran lagi, pemandu wanita menunjuk ke depan dan berkata, hal berikutnya yang akan Anda lihat adalah ruang belajar Kaisar Rosel yang telah dipugar. Tentu saja, itu hanya sebagian saja. Saat dia berbicara, Klein dan yang lainnya memasuki ruang pameran saat area di hadapan mereka terbuka. Rasanya hampir seperti perpustakaan, berjajar rak-rak setinggi 2 lantai. Ada tangga di bawahnya dan lorong-lorong di antaranya menuju taman buku 3 dimensi.
Anda dapat membayangkan bagaimana pemilik tempat ini pernah naik turun tangga untuk mencari buku yang ingin dibacanya. Pemandu wisata itu melukiskan gambaran yang jelas. Tidak, Rosel pasti akan mengirim pelayannya untuk mencarinya. Dia tidak akan melakukannya sendiri. Klein membantah dalam hati. Di tengah deretan rak buku terdapat meja, kursi, kaki lampu kuningan, dan sebagainya. Semuanya terlindungi di bawah kaca dan terhalang dari kontak dengan dunia luar. Dengan sekali pandang, Klein menemukan setumpuk manuskrip yang semuanya berwarna kuning. Tumpukan naskah tidak tersebar, jadi orang hanya bisa melihat isi halaman pertama. Itu adalah gambar objek persegi panjang dengan deskripsi detail. Ini adalah aplikasi telegraf mini yang portabel. Melalui alat ini, seseorang dapat terhubung dengan orang yang memegang benda yang sama dan menerima serta bertukar informasi. Anda bahkan dapat bercakap-cakap langsung dengan mereka. Ini membutuhkan posisi yang lebih baik. Saya rasa kita bisa dengan berani mengarahkan pandangan kita ke langit. Tidak ada penghalang di langit, dan itu akan memungkinkan transmisi sinyal yang lebih baik. Kaisar, Anda bahkan tidak melepaskan telepon seluler Anda. Klein tak dapat menahan diri untuk tidak menepuk jidatnya. Pada saat itulah pemandu memperkenalkan tumpukan manuskrip. Ini merekam ide-ide cemerlang Kaisar Rosel. Ini merekam penemuan-penemuan yang tak mampu ia wujudkan tepat waktu. Ini merekam kejayaan peradaban manusia kita. Klein tidak menggubris sanjungan itu dan malah dengan santai menilai hal-hal lainnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah penanda buku di buku bersampul tebal di atas meja. Bagian penanda buku yang terbuka menggambarkan gambar yang digambar secara acak oleh seorang anak. Kaisar Rosel tidak pandai menggambar. Tepat saat Klein mengejek dalam hati, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Rosel pernah menyamarkan kartu penghujatan sebagai penanda buku dan meletakkannya di dalam buku tertentu. Mungkinkah ini? Klein mengamati dengan saksama selama beberapa detik. Tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Benar, dia pernah menyebutkan sebelumnya bahwa kartu penghujatan memiliki karakteristik anti ramalan dan anti nubuat. Dalam keadaan normal, mustahil untuk menemukan keunikannya. Jika mudah dikenali, gereja Dewa Mesin dan Uap pasti sudah lama mengambilnya. Klein mengalihkan pandangannya dan mulai mengamati buku-buku lainnya. Dia menemukan banyak buku yang memiliki pembatas buku, dan semua pembatas buku ini bentuknya berbeda-beda. Dia merenung sejenak, dan menggunakan kemampuan badutnya untuk mengendalikan otot-otot wajahnya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini semua buku yang pernah dibaca Kaisar Rosel sebelumnya? Maaf. Maksudku, apakah ini buku aslinya? Pemandu wanita itu mengangguk dengan tegas. Ya, ini semua barang dari ruang belajar Kaisar Rosel saat itu. Termasuk, tetapi tidak terbatas pada, buku, manuskrip, pembatas buku, kaki lampu, botol tinta. Tetapi masih banyak lagi yang hancur selama beberapa konflik. Klein mengangguk sedikit dan mempelajari lagi pembatas buku itu. Rosel pernah berkata dalam buku hariannya bahwa ia akan memasukkan kartu penghujatan ke dalam sebuah buku yang sangat berharga agar tak seorang pun akan mengira bahwa benda paling berharga di dalam. Buku itu sebenarnya adalah sebuah pembatas buku yang tak dikenal. Nah, buku mana yang berharga? Klein mulai menyingkirkan buku-buku itu sambil mengingat detail-detail yang tertulis di buku harian itu. Era kejayaan tidak terlihat seperti itu. Sejarah kerajaan Intis sepertinya tidak. Geografi benua utara ini mungkin saja terjadi, tetapi sangat tidak mungkin. Prinsip-prinsip peningkatan mesin uap sama seperti sebelumnya. Klein mengamati buku-buku itu satu demi satu,
ketika matanya tiba-tiba tertuju pada tumpukan manuskrip pertama yang dilihatnya. Mereka merekam objek dari objek bumi yang ingin diciptakan Rosel, tetapi tidak memiliki kondisi untuk melakukannya. Di dalamnya juga terdapat sebuah penanda buku, dan di atasnya ada gambar Rosel dalam pakaian kaisar kerajaan. Lord of the Mysteries bab 318, verifikasi. Naskah-naskahnya plagiarisme. Tidak. Naskah kreativitasnya seharusnya dianggap sebagai buku yang sangat berharga. Mungkinkah pembatas buku itu kartu penghujatan? Jantung Klein berdebar kencang, mengetuk-ngetuk gerahamnya pelan, dan diam-diam mengaktifkan penglihatan rohnya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Dia lalu memindai penanda buku lainnya dan memperoleh jawaban yang sama. Benar saja, jika semudah itu untuk mendeteksinya, aku tidak akan bertahan sampai hari ini untuk memiliki pikiran ini. Klein menonaktifkan penglihatan rohnya, dan sekali lagi, dia berpikir melalui metode eliminasi, berdasarkan pada rincian yang dia pelajari dari buku harian Rosel dan kepribadian yang ditunjukkan kaisar. Sejauh pengetahuannya, karena Rosel telah mengatakan bahwa buku dengan kartu penghujatan itu berharga, buku itu tidak akan terlalu biasa. Atau tidak akan memuaskan selera humornya yang menyimpang, menggunakan banyak pengetahuan berharga untuk dijadikan sebagai pelapis penanda buku yang tidak mencolok akan menjadi bentuk menggoda penerima buku tersebut. Jadi, buku-buku yang bernilai tetapi tidak terlalu bernilai bisa diabaikan. Kalau begitu, Klein melihat sekeliling, mencoba memahaminya, sama sekali tidak menghiraukan apa yang dikatakan pemandu. Singkatnya, dalam keseluruhan penelitian, satu-satunya buku yang memenuhi syarat-syarat ini adalah naskah kreativitas tersebut. Naskah-naskah lainnya hanya bernilai biasa saja. Dengan kepribadian Rosel, ia pasti tidak akan memilihnya. Ya, Rosel adalah tipe orang yang akan berkata, "Aku akan menyembunyikan rahasia di tempat yang paling mudah terlihat, tetapi tak seorang pun dari kalian akan menemukannya." Sambil membayangkan hal ini, Klein menambahkan ekspresi terkekeh kepada kaisar dalam benaknya. Tentu saja, mustahil baginya untuk memastikan bahwa pembatas buku itu adalah kartu penghujatan yang disamarkan karena buku-buku yang dimiliki Rosel yang sangat berharga. Jelas-jelas termasuk buku-buku di bidang mistisisme. Dan buku-buku itu jelas tidak akan dipajang oleh gereja Dewa Mesin dan Uap. Ya, aku harus memastikan dulu apakah itu kartu penghujatan sebelum mempertimbangkan apakah aku harus mengambil tindakan. Sayangnya, aku tidak bisa menggunakan tanggal 20 Januari sebagai metode eliminasi. Tidak ada yang tahu pembatas buku mana yang diletakkan di buku mana, dan pada hari apa. Klein bergumam dalam hati dan berbalik melihat buku panduan itu. Ia bertanya sambil tersenyum, apakah buku-buku di rak juga diisi dengan barang-barang? Contohnya, sebuah catatan yang ditulis oleh seorang wanita bangsawan untuk Rosel. Pertanyaan ini membuat banyak pria tertawa kecil. Pemandu wanita itu menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada. Buku-buku yang berisi barang-barang lain semuanya sudah dikeluarkan dan diletakkan di sini agar semua orang bisa melihatnya. Ini hanyalah restorasi ruang belajar Kaisar Rosel, bukan restorasi suatu titik waktu tertentu. Tidak perlu mempertahankan kondisi yang tidak dapat diubah. Klein tertawa dan langsung berkata, "Saya mengerti, ini sungguh mengecewakan." Hebat sekali. Hanya ada satu pembatas buku di seluruh ruang pameran yang perlu diverifikasi. Kesulitannya sudah jauh berkurang, tambahnya gembira dalam hati. Saat pemandu memperkenalkan buku-buku favorit Rosel, Klein melihat sekeliling ruangan lagi, mengamati tata letak keseluruhannya.
Untuk mengembalikan suasana ruangan seperti seabad yang lalu, tidak ada lampu gas di sekitar ruangan. Pencahayaannya terutama bergantung pada jendela oril berjeruji besi yang berjarak beberapa meter dan lampu kristal besar yang tergantung di langit-langit. Sedangkan lampu kuningan di atas meja, tidak ada lilin yang terpasang. Itu murni hiasan. Menatap keluar jendela oril, Klein melihat halaman rumput yang menguning dan layu serta tiang lampu yang lurus berwarna hitam besi. Ia mencatat lokasinya dan kembali memperhatikan buku yang diperkenalkan oleh pemandu wanita itu. Dalam benaknya, ia mulai menganalisis kemungkinan pencurian itu. Ada satu premis. Sesuai dengan niat Rosel, berbagai gereja dan keluarga kerajaan kuno tidak ingin dia menyebarkan kartu penghujatan dan menghancurkan tatanan stabil yang telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu, jika saya seorang uskup agung yang bertanggung jawab menangani masalah ini, saya akan langsung membakar semua barang Rosel. Jika kartu penghujatan dapat dihancurkan sepenuhnya, hasilnya akan sangat sesuai dengan keinginan para dewa. Jika kartu penghujatan sulit dihancurkan, mereka pasti akan menunjukkan ketidaknormalannya setelah dibakar. Karena benda-benda milik Rosel masih ada. Itu berarti dia menggunakan metode tertentu untuk membuat semua orang, termasuk para dewa, percaya bahwa dia telah mengirimkan semua kartu penghujatan tanpa menyimpan satupun. Tentu saja, saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa beberapa gereja atau keluarga kuno mungkin mencoba menggunakan kartu penghujatan untuk menebus jalur Beyonder mereka yang belum lengkap. Namun, kemungkinan ini sangat kecil. Ini karena akan memberi Rosel kesempatan untuk menyusun strategi front persatuan. Ia tidak perlu sampai menghancurkan Ordo dengan menyebarkan kartu penghujatan. Dalam kasus tersebut, buku hariannya akan menunjukkan tingkat kepercayaan diri tertentu dan kekhawatiran yang sesuai. Dan dia pasti tidak akan dilanda pesimisme sampai-sampai berpikir untuk hanya mengandalkan organisasi rahasia kuno itu. Lagi pula, sudah lebih dari 100 tahun berlalu. Gereja Dewa Mesin dan Uap yang menyimpan sisa-sisa ini pasti telah melakukan banyak pencarian tambahan. Karena itu, tak seorang pun akan percaya bahwa gereja Dewa Mesin dan Uap masih tersembunyi di sini. Dengan kata lain, tingkat keamanan pameran ini tidak terlalu tinggi. Lagi pula, poin terpentingnya adalah Backlund saat ini sedang dikepung oleh teror yang disebabkan oleh pembunuhan berantai iblis. Para Beyonder dari 3 gereja pasti sedang menyapu seluruh kota. Jumlah tenaga kerja yang mampu dikerahkan oleh pasukan Heavy Mine mesin untuk pameran yang tidak penting ini akan sangat terbatas. Ya, benda yang paling layak dilindungi di sini adalah buku harian Rosel. Banyak Beyonder liar yang sangat memuja Kaisar. Mereka percaya bahwa buku yang ditulis dengan simbol-simbol ciptaan mereka sendiri pasti mengandung misteri yang lebih dalam. Ada motif di balik pencuriannya, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, fokus para penjaga pasti akan tertuju pada ruang pameran itu. Saya akan melakukan ramalan di atas kabut kelabu saat saya kembali untuk memverifikasi analisis saya. Namun, aku harus menguji dulu apakah itu kartu penghujatan. Kalau tidak, aku akan mengambil risiko tertentu dan membuang-buang tenaga hanya untuk mencuri pembatas buku biasa. Kalau itu terjadi, aku mungkin lebih baik berbaring di kubur saja. Ya, bagaimana aku harus memastikannya? Kartu itu tidak bisa menunggu sampai aku menyusup lagi, dan aku tidak punya kesempatan untuk melakukannya sekarang. Aku harus mencari seseorang untuk membantu. Aku harus hati-hati. Klein mengikuti di belakang pemandu dengan ekspresi fokus seolah-olah dia sangat memperhatikan. Nona penyihir adalah seorang magang. Dia mampu menembus dinding dan pintu.
Sepertinya dia memiliki kunci utama, jadi dia kandidat yang bagus. Namun, dia hanyalah urutan 9. Misi menyusup untuk melakukan verifikasi terlalu berbahaya baginya. Nona Shio, tidak. Dia tidak akan sanggup melakukan ini. Membiarkannya memanggil pencuri untuk membantu? Tidak, itu tidak akan berhasil. Ada penjaga Beyonder di sini. Pencurinya kemungkinan besar akan tertangkap di tempat yang akan mengungkap fakta bahwa seseorang sedang memeriksa pembatas buku Rosel. Nona Sharon, dia cukup kuat dan kondisinya cocok untuk misi semacam ini. Tapi masalahnya kartu penghujatan adalah benda suci yang bisa membuat sebagian besar Beyonder rela membunuh. Aku masih belum cukup percaya padanya. Klein berpikir, menganalisis pembantu yang bisa ia gunakan. Lambat laun, ia punya kandidat dalam pikirannya, Nona Keadilan. Mungkinkah dia menggunakan kekayaan dan kekuasaannya sebagai bangsawan untuk menyentuh pembatas buku itu? Dengan memanfaatkan kepentingannya sebagai alasan? Ada banyak peluang. Lagi pula, metode ini tidak akan membuat siapapun khawatir. Akan menguntungkan bagiku untuk menyelinap masuk dan mencurinya nanti. Semakin Klein memikirkannya, semakin ia merasa itu mungkin. Mengenai pertanyaan bagaimana cara memverifikasinya. Karena kartu penghujatan memiliki karakteristik anti ramalan dan anti nubuat. Satu-satunya solusi yang dapat dipikirkannya saat ini adalah mencoba menghancurkan penanda buku itu. Bukankah anti ramalan dan anti nubuat berarti menggunakan metode serupa pada objek tertentu yang menyembunyikan kartu penghujatan akan mengakibatkan kegagalan atau gangguan? Bukankah itu sama saja dengan menyingkapkan diri sendiri? Artinya, bahkan dengan kartu penghujatan, meramalnya akan setara dengan meramal benda biasa. Ramalan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang setara dengan benda biasa. Bagaimanapun, aku tidak tahu kata sandi apa yang ditetapkan Kaisar. Aku hanya bisa menggunakan metode sederhana dan kasar seperti itu untuk memastikannya. Jika kartu penghujatan benar-benar bisa dihancurkan, itu artinya aku untuk sementara tidak ditakdirkan untuk menggunakannya. Ya, jika Kaisar berkenan, mungkin aku bisa mencoba mantra aktivasi. Ia pernah bercanda di buku hariannya, kekayaanku memang milikmu, tapi kau harus menemukannya dulu. Aku meninggalkan semua milikku di ujung laut kabut, dan kartu penghujatan adalah salah satu harta karun itu. Mantra aktivasi bisa diatur ke One Piece di Hermes kuno? Itu tidak benar. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mendapatkan apapun, kecuali transmigrator kedua muncul. Ini tidak sesuai dengan niat Kaisar untuk menciptakan kekacauan dan menghancurkan ketertiban. Jadi kata yang sesuai untuk Raja Bajak Laut ada di Hermes atau Hermes kuno? Klein perlahan mengonfirmasikan pikirannya, sambil makin memerhatikan tata letak ruang pameran. Di bawah bimbingan pemandu wanita, mereka meninggalkan ruang belajar yang telah dipugah dan memasuki ruang pameran lain. Setelah semuanya selesai, dan ia bebas bergerak, Klein berkata dengan sedikit malu, "Maaf, tapi saya ingin tahu di mana toiletnya." "Di lantai atas." "Bukan, itu kantor kami. Kalau kamu ikuti jalan ini sampai ujung sebelum belok kiri, kamu akan melihatnya." Pemandu wanita itu dengan sopan menunjuk ke suatu arah. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Klein memikirkan hubungan antara kamar kecil dan beberapa ruang pameran besar, lalu membuat sketsa tata letak kasar dalam benaknya. Siang harinya, ia meninggalkan museum kerajaan tanpa melakukan apapun dan kembali ke Jalan Mins nomor 15. Klein awalnya ingin melatih Nona Justice sebagai si bodoh, karena ia merasa pengagumnya membutuhkan bantuan. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia merasa hal itu akan merusak citra Tuan Bodoh.
Sebagai sosok yang sulit dipahami, ia harus terlihat tenang dan kalem. Ia tidak bisa selalu membantu pengagumnya. Setidaknya, ia tidak bisa secara pribadi mengungkit masalah seperti itu berulang kali. Klein berpikir sejenak dan segera menemukan solusi. Ia memutuskan untuk menyampaikan gambar dan suara permohonan pengagumnya secara langsung kepada Nona Justice. Dalam prosesnya, Tuan Bodoh tidak mengatakan apapun. Fiuh, Klein menghela napas, menutup tirai, mengusap pipinya, dan mulai berdoa dalam hati, si bodoh yang tak pantas berada di era ini. Penguasa misterius di atas kabut kelabu. Raja kuning dan hitam yang membawa keberuntungan. Saya berdoa untuk bantuan Anda. Saya berharap seseorang dapat membantu saya menyentuh penanda buku di naskah kreativitas Rosel. Bantu aku memberikan kerusakan kecil yang tak terlihat padanya, lalu ceritakan hasilnya. Sambil melakukannya, seseorang bisa melafalkan istilah yang sesuai untuk Raja Bajak Laut dalam bahasa Hermes atau Hermes kuno. Siapapun yang membantu saya, bahkan jika tidak ada reaksi, saya bersedia membayar mereka 500 pound. Jumlah ini bisa dikurangkan dari 5.000 pound yang belum dibayarkan. Jika ada reaksi, saya bersedia memberi lebih. Setelah melakukan semua ini, Klein menunggu sejenak sebelum memasuki kabut kelabu, dan dia melihat adegan doanya ditampilkan di layar cahaya. Setelah menduga bahwa pencurian penanda buku di museum kerajaan melibatkan sejumlah bahaya, tetapi tidak terlalu berbahaya, ia mengekstrak pembelaan tersebut dan menambahkan efek mosaik yang lebih kuat. Ia juga sedikit mendistorsi suaranya dan melemparkannya ke dalam bintang ilusi yang melambangkan Nona Keadilan. Lord of the Mysteries bab 319, Petualangan Audrey. Di Empress Borough, villa mewah milik Count Hall. Audrey seharusnya sedang berlatih piano saat ini, tetapi dia tetap duduk di depan meja riasnya, memikirkan cara membaca dan menghafal buku harian Rosel di malam hari. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi kabur, dan warna putih keabu-abuan yang tak terbatas mulai memancar. Di tengah kabut kelabu, sosok si bodoh duduk tinggi di atas. Ia mendengarkan seorang pria yang nyaris tak terlihat berdoa. Aku mohon bantuanmu. Saya berharap seseorang dapat membantu saya menyentuh penanda buku di naskah kreativitas Rosel. Bagaimana Tuan Bodoh tahu kalau aku akan mengunjungi pameran memorial Rosel malam ini setelah museum tutup, dan aku akan berkesempatan menyentuh beberapa benda? Audrey mendengarkan dengan linglung. Meskipun ia takjub, ia tidak merasa aneh. Dengan perawakan dan kemampuan Tuan Bodoh, menyadari masalah sepele seperti itu sangatlah mudah. Mengenai bagaimana dia mempelajarinya, tidak perlu bagi Beyonder biasa untuk mencoba memahaminya. Audrey hendak menjawab ketika si bodoh berbicara dengan suara rendah dan datar. Kamu bisa memilih untuk menerima permintaan ini atau tidak. Audrey merenung selama 2 detik dan berkata, Tuan Bodoh yang terhormat, saya bisa mencoba, tapi saya tidak bisa menjamin keberhasilan. Ia sebenarnya tidak tertarik dengan hadiah minimum 500 pound. Alasan ia menerima misi itu adalah karena ia penasaran dengan keistimewaan penanda buku peninggalan Kaisar Rosel, yang begitu penting bagi pengagum Tuan Bodoh itu, sehingga ia menawarkan hadiah tanpa batas. Ngomong-ngomong, aku mau lihat-lihat buku harian Rosel hari ini, jadi praktis saja, pikir Audrey. Di tengah kabut, si bodoh mengangguk sedikit dan menjawab dengan satu kata, oke. Ketika ilusinya telah hilang sepenuhnya, Audrey mengalihkan pandangannya ke cermin rias dan tampak memeriksa dirinya sendiri dengan saksama. Merasa gugup sekaligus gembira, dia mulai menyusun rencana untuk operasi malam harinya. Saya tidak bisa membiarkan mereka memperhatikan sesuatu yang tidak biasa.
Bahkan jika pemuja tuan bodoh itu mengambil tindakan apapun nanti, aku tidak bisa menjadi tersangka. Jelas tidak boleh hanya menyentuh pembatas buku itu. Begitu hilang, semua mata akan tertuju padaku. Ya, jadi, saya harus menunjukkan minat yang sama pada semua objek lainnya. Saya tidak boleh membiarkan orang lain menyadari bahwa tujuan utama saya adalah pembatas buku itu. Seluruh proses harus lancar, tidak ada yang tiba-tiba, dan harus masuk akal serta logis. Bagaimana saya bisa menyebabkan kerusakan yang tidak kentara? Itu hanya penanda buku. Mata Audrey menyapu barang-barang di meja riasnya tanpa fokus. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sebuah kotak perhiasan yang terbuka dan terfokus pada sepasang anting-anting batu permata yang dihiasi jarum-jarum halus. Sudut bibirnya sedikit demi sedikit terangkat, alis dan matanya sedikit melengkung ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan bantuan Susi, seharusnya ini sudah cukup. Saat itu pukul 6 sore. Backlund, yang hampir tidak pernah disinai matahari selama musim ini, sudah gelap dan lampu gas dinyalakan. Setelah museum kerajaan melepas rombongan terakhir pengunjung biasa, mereka menerima rombongan pengunjung yang terdiri dari wanita muda dari keluarga bangsawan, anak seorang adipati, dan seorang viskon muda. Karena kelompok mesin tahu bahwa beberapa anak bangsawan adalah orang-orang yang sok penting dan sering membuat onar, Kapten Regu kelompok mesin wilayah barat, Max Livermore, bertanggung jawab menjaga tugu peringatan tersebut. Ia terpaksa menyamar sebagai penjaga keamanan dan tetap berada di dekat mereka untuk mencegah kecelakaan. Rambutnya disisir rapi dan ia mengenakan kacamata berlensa tunggal, membuat penampilannya yang terpelajar mirip dengan seorang profesor perguruan tinggi. Kacamata berlensa tunggal itu sebenarnya adalah artefak tertutup dengan nama sandi 3-1328 bernama mata kristal. Dengannya, Max Livermore dapat melihat tubuh spiritual secara langsung, serta hantu dan bayangan. Para Beyonder yang menggunakan entitas yang biasanya sulit dideteksi ini untuk menimbulkan kekacauan atau melakukan pencurian, tidak perlu takut. Tentu saja, artefak tersegel ini juga memiliki kelemahan yang signifikan. Artefak ini dapat dengan mudah menarik monster seperti hantu dan bayangan ke sekitarnya. Jika dipakai terlalu lama, penglihatan seseorang akan rusak permanen. Di tengah kegelapan Backlund, dia bagaikan matahari yang cerah. Pada saat itu, Max tengah menatap kagum pada gadis pirang bermata biru di sampingnya. Audrey menatap toilet berlapis emas dan berukir pola-pola rumit itu dengan penuh minat. Ia bertanya kepada pemandu di sampingnya, apakah ini toilet pertama dalam arti modern? Ya. Saya pribadi yakin ini adalah salah satu kontribusi Roselle yang paling luar biasa bagi peradaban manusia. Sistem pembuangan limbah yang menyertainya telah mengubah fenomena kotoran yang berserakan di jalanan Trier. Sang pemandu awalnya ingin mengucapkan kata tinja, tetapi setelah melihat gadis di depannya, ia merasa tak bisa kehilangan keanggunannya. Audrey ragu-ragu dan bertanya, bolehkah aku menyentuhnya? Apakah masih bisa digunakan secara normal? Viscount Glein bertanya sambil tertawa dari samping. Kenapa kamu begitu penasaran dengan ini? Berapapun usianya, pada akhirnya ini tetaplah toilet. Anak-anak bangsawan lainnya yang berhubungan baik dengan mereka semua tertawa. Tidak, Glein, kau tidak mengerti. Inilah kejayaan peradaban manusia. Audrey tersenyum tipis menanggapi, tetapi dalam hati ia muntah. Kalau bukan untuk memenuhi permintaan pemuja Tuan Bodoh, aku pun tak akan mau melakukan ini. Ia mendesah tak berdaya. Pemandu itu menimpali, apa yang dikatakan Nona Hall benar sekali.
Kejayaan peradaban manusia tidak hanya tercermin dalam senjata api dan senjata lain yang telah mengubah bentuk perang, tetapi juga bersinar dalam setiap detail kehidupan kita. Nona, saya tidak tahu apakah masih bisa digunakan dengan baik, karena tidak akan ada yang menggunakannya. Pemandu itu melirik Max Livermore dan, setelah menerima anggukan konfirmasi, melanjutkan, Anda boleh menyentuhnya, dan Anda bahkan boleh membuka tangki air untuk melihat struktur mekanis di dalamnya. Tapi harap berhati-hati. Terima kasih. Audrey memperhatikan satpam membuka dinding kaca. Ia buru-buru maju 2 langkah, mengulurkan tangan kanannya yang terbalut sarung tangan jala putih, dan dengan hati-hati menyentuh tombol flush. Lalu, ia perlahan mundur dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, sudah cukup sampai di situ. Rasa ingin tahuku sudah terpuaskan. Aku tak bisa mengganggunya lagi." Dia terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa karakter yang ditentukan baginya adalah seorang gadis muda yang naif dan ingin tahu. Setelah membaca ini, mereka memasuki ruang pameran tempat buku harian Roselle berada. Setelah perkenalan singkat, Audrey bertanya lagi, "Bolehkah saya melihat buku catatan ini? Kita semua tertarik dengan simbol-simbol aneh ini." Ku dengar kertas itu akan rusak hanya karena terkena udara setelah beberapa waktu, apalagi disentuh. Seharusnya tidak mungkin, kan? Dia berkedip, membuat matanya yang indah bagaikan permata memperlihatkan ketulusan dan hasrat, disertai sedikit kekecewaan. Pemandu itu menatap Max Livermore lagi dan menunggu jawabannya sebelum tersenyum. Gereja menggunakan metode penyimpanan khusus agar kertas terlihat sama seperti baru diproduksi beberapa tahun yang lalu. Lebih lanjut, meskipun tanpa metode ini, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Namun, kami mungkin perlu berganti lingkungan, berganti pakaian, dan menjalani proses yang lebih ketat. Kamu bisa membaliknya, tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu kuat. Mata Audrey tiba-tiba berbinar, membuat siapapun sulit mengalihkan pandangannya. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemandu, dia, Viscount Glein, dan penggemar mistisisme lainnya membuka penutup kaca sambil membolak-balik buku catatan dengan hati-hati. Audrey berusaha sekuat tenaga untuk menghafal. Tetapi karena rumitnya simbol-simbol tersebut, kemampuannya untuk mengingatnya dalam waktu sesingkat itu agak terbatas. Seharusnya sekitar 2 halaman konten. Kira-kira ada cara untuk menyalinnya? Ya, pikirannya melayang saat ia memberikan tempatnya kepada teman-temannya. Dengan cara ini, ia mengajukan permintaan untuk melihat lebih dekat sesuatu di setiap ruang pameran, yang sebagian besarnya terpenuhi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang belajar yang telah dipugar. Audrey tetap pada perilakunya sebelumnya dan akan mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu, sepenuhnya menunjukkan keingintahuannya. Ketika pemandu memperkenalkan naskah kreativitas, matanya berbinar dan ia berkata, "Bolehkah saya membolak-baliknya? Saya ingin melihat seperti apa naskah penemu hebat, Roselle. Saya juga ingin tahu ide-ide cemerlang apa saja yang terkandung di dalamnya." "Tidak masalah, Nona Hall yang cantik, Viscount Glein yang terhormat, kalian semua boleh melihatnya." "Hehe, kalau ada di antara kalian yang taat pada gereja, kalian bahkan bisa meminta salinannya," jawab pemandu itu, sesuai dengan gestur Max. Sebagai penganut Dewi, Audrey hanya bisa menanggapi dengan senyum tipis. Rasanya tidak nyaman baginya untuk berkomentar. Pada saat yang sama, dia berpura-pura mengangkat rambutnya dan menyentuh telinga kanannya dengan telapak tangannya, diam-diam melepaskan anting-antingnya. Seketika, saat kotak kaca yang membungkus meja itu terbuka, Audrey melangkah maju dan, sambil memegang naskah,
sambil lalu menarik keluar pembatas buku, sebelum dengan santai membalik halaman. Pada saat ini, Susi yang telah menerima petunjuknya, tiba-tiba menggonggong ke arah tertentu. Guk, 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 perhatian penonton langsung tertuju ke arah itu. Audrey menurunkan lengannya dan menggunakan anting di telapak tangannya untuk menusuk pembatas buku yang dipegangnya. Sambil melakukannya, ia melantunkan frasa Raja Bajak Laut dalam hatinya, menggunakan Hermes sebelum beralih ke Hermes kuno. Ketika aksesori yang tajam dan menyerupai jarum itu menyentuh permukaan pembatas buku, Audrey tiba-tiba merasakan perlawanan yang kuat dan ilusif tepat saat aksesori itu hendak menembus pembatas buku. Suatu perlawanan yang tidak biasa. Perlawanan itu lenyap dalam sekejap. Jarum halus itu menusuk lubang kecil dan hampir menembusnya. Benar-benar ada reaksi, benar-benar ada yang aneh. Cahaya di mata Audrey berbinar. Tanpa berani mencoba lagi, ia mengangkat tangannya dan meletakkan pembatas buku di atas meja. Kemudian, dia menatap Susi dan dengan tenang berkata kepada pembantunya, "Ani, bawa dia ke kamar mandi." "Baik, Nyonya." Ani buru-buru menuntun Susi keluar dari ruangan. Ting! Mengambil kesempatan ini, Audrey melemparkan anting-anting di tangannya ke tanah, lalu dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Maaf, anting-antingku terjatuh." Pelayan lain bergegas mendekat, mengambil anting-anting itu, dan membantunya memakainya. Interlude berlalu dengan cepat, dan perhatian semua orang kembali pada naskah. Setelah hampir selesai, mereka melihat petugas keamanan, Max Livermore, dengan cepat menyelipkan pembatas buku, dan menutup kembali penutup kacanya. Ketertarikan Audrey tetap sama kuatnya seperti sebelumnya pada beberapa ruang pameran berikutnya. Sama seperti sebelumnya, ia tidak menunjukkan kelainan apapun. Baru ketika dia meninggalkan museum dan kembali ke rumah, dia menemukan kesempatan untuk melafalkan nama kehormatan si bodoh dan melaporkan hasilnya. "Aku melakukan apa yang diminta pengagummu, dan aku merusak sedikit penanda buku itu." Itu memiliki reaksi yang tidak normal. Lord of the Mysteries bab 320, aksi. Reaksi yang tidak biasa, dari kelihatannya, itu memang kartu penghujatan. Di atas kabut abu-abu, Klein, yang menerima balasan itu, awalnya senang, tetapi kemudian berseru kaget. "Bukankah Nona Justice terlalu efisien? Saya baru mempercayakan misi ini kepadanya sore ini, dan dia sudah menyelesaikan verifikasi pada malam harinya. Lebih jauh lagi, ini jelas sudah lewat waktu tutup museum kerajaan. Seorang telepati juga pasti tidak memiliki kemampuan menyusup. Pengaruh keluarganya mungkin lebih besar dari yang saya duga. Untungnya, verifikasi itu tidak menghasilkan fenomena aneh apapun. Kalau tidak, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membiarkan Nona Justice berpura-pura tidak bersalah dan menyerahkan kartu itu kepada pihak berwenang yang lebih tinggi. Dan ini juga berarti aku tidak ditakdirkan untuk memiliki harta karun ini. Tidak ada apapun di dunia ini yang 100% pasti." Di tengah-tengah pikirannya, Klein mendengar pertanyaan selanjutnya dari Miss Justice. "Tuan bodoh, rahasia apa sebenarnya yang ada di pembatas buku itu?" "Baiklah, jika pengagummu tidak mau memberimu jawaban, anggap saja aku tidak bertanya. Tentu saja, rahasianya adalah ia menyembunyikan kartu penghujatan di dalamnya." Klein sangat gembira sambil mendesah dalam hati. Setelah memikirkannya matang-matang, dia memutuskan untuk menunggu hingga dia memperoleh kartu penghujatan sebelum membalas Nona Keadilan. Jika tidak, dia mungkin akan terlihat sangat terkejut dan bertindak aneh, yang menyebabkan tindakannya sendiri terkena dampak negatif. Klein tidak terburu-buru untuk kembali ke dunia nyata.
Ia hanya duduk di istana tua yang sunyi dan kosong, memikirkan kapan harus bertindak dan bagaimana melakukannya. Nona Justice telah merusak pembatas buku itu, jadi aku penasaran apakah nanti ada yang akan menemukan kerusakannya. Kalau tidak, apakah pembatas buku itu perlahan akan menunjukkan tanda-tanda abnormal dan menarik perhatian? Jadi, aku tidak bisa menunda atau menunggu. Sebaiknya aku bertindak malam ini. Sambil berbagai macam ide berkecamuk di benaknya, Klein perlahan-lahan mengambil keputusan. Kemudian, berdasarkan pengamatannya di pagi hari, ia membayangkan tata letak lantai pertama museum kerajaan dan kondisi umum di sekitarnya. Melihat cetak biru ini, Klein mulai memilah-milah rencana yang berbeda dan dengan cepat menetapkan rencana yang relatif aman. Akhirnya, ia membuat ramalan lain untuk memastikan tingkat bahayanya. Setelah melihat tidak ada yang berubah, ia kembali ke dunia nyata dan mulai membuat segala macam persiapan. Awalnya, Klein ingin menggambar pola tersebut dalam ingatannya, membuat pembatas buku yang serupa, dan menggantinya setelah ia menyelinap masuk dengan merespons dirinya sendiri. Ia ingin memastikan tidak ada yang menyadari atau tahu untuk waktu yang lama bahwa pembatas buku itu telah dicuri. Saat ditemukan, sudah terlambat bagi orang lain untuk melacak kejadian itu kembali kepadanya. Namun, setelah mempertimbangkannya dengan matang, ia merasa ini tidak baik. Asalkan pembatas buku palsu itu ketahuan, orang yang paling mencurigakan adalah Nona Justice yang menyentuh pembatas buku asli hari ini. Aku tak bisa membahayakan Nona Justice demi harta karun. Dia melakukan ini untuk membantuku. Klein akhirnya menemukan cara agar Nona Justice tidak dicurigai. Rencananya bukan hanya mencuri penanda buku, tetapi juga mencuri barang-barang di sekitarnya, termasuk beberapa buku yang lebih ringan. Setelah menyelesaikan persiapannya, Klein mengeluarkan arloji saku emasnya dan membukanya. Ia dengan sabar menunggu hingga lewat pukul 9. Ia ingin bertindak sebelum tengah malam. Jika ia datang terlalu pagi, orang-orang di sekitar sana tidak akan tidur. Itu tidak akan memenuhi kebutuhannya untuk bertindak. Jika ia datang terlalu malam, hampir tidak akan ada pejalan kaki di jalanan. Hanya berjalan-jalan saja akan membuatnya mudah dicurigai, dan selama periode ini, seluruh Backlund berada di bawah jam malam yang ketat karena pembunuhan berantai. Ini menguntungkan operasi Klein, tetapi juga merugikan. Tik-tok, tik-tok, jarum jam terus berdetak. Malam semakin larut, bulan merah muncul, dan akhirnya jam 9 lewat. Setelah memasukkan kunci utama dan barang-barang lainnya ke dalam saku, ia mengambil tongkatnya dan pergi ke Isborough untuk berganti pakaian. Kemudian, ia menyewa kereta kuda beberapa kali hingga tiba di suatu tempat yang cukup jauh dari Kings Avenue di Westborough. Saat itu, 1 jam 45 menit telah berlalu. Rencana awalnya sebenarnya tidak seperti ini. Ia ingin memanggil dirinya sendiri dan merespons dirinya sendiri untuk menjadi tubuh roh. Ia ingin mengandalkan kecepatannya yang luar biasa untuk melintasi jarak dari Sherwood Borough ke Westborough sebelum menyusup ke museum kerajaan. Akan tetapi, ia akhirnya membatalkan rencana itu karena potensi risikonya tinggi. Backlund memiliki lebih dari satu high sequence beyonder. Dalam situasi di mana seorang pembunuh berantai membuat semua orang panik, namun tetap tak terpecahkan begitu lama. Mungkin ada beyonder urutan tinggi yang secara sadar menggunakan kekuatan beyonder mereka atau artefak tertutup yang sesuai untuk memantau area tertentu. Jarak dari Sherwood Borough ke Westborough tidaklah terlalu jauh atau terlalu dekat, dan kemungkinan ditemukannya sangat besar jika roh istimewa seperti itu terbang seperti ini.
Hal ini tidak bisa serta-merta diabaikan begitu saja hanya karena hasil ramalannya mengatakan bahwa risikonya tidak tinggi, tetapi ada bahaya yang pasti. Sebab ramalan tersebut tidak memberikan jawaban secara langsung, melainkan suatu wahyu yang perlu ditafsirkan. Dengan kata lain, hasil dari risikonya tidak tinggi, tetapi ada keberadaan bahaya tertentu dibangun di atas premis bahwa saya membuat pilihan yang relatif baik. Oleh karena itu, agar berhati-hati, Klein memodifikasi rencana awalnya tetapi tetap mempertahankan gagasan intinya. 2 Kings Avenue, Museum Kerajaan. Ada 4 penjaga keamanan yang berdiri di atas atap poligonal. Mengenakan jubah tebal, mereka menahan dinginnya malam musim gugur sambil dengan cermat memantau arah masing-masing. Begitu seseorang mendekati museum, bahkan jika mereka tersembunyi di balik pepohonan atau bayangan bangunan, akan sulit untuk bersembunyi dari pandangan mereka. Dari pengaturan ini saja sudah dapat diketahui bahwa perusahaan keamanan yang dipekerjakan sangat profesional. Masih ada setengah jam sebelum giliran kita berakhir. Seorang penjaga keamanan melihat ke bawah ke arah rekan-rekannya yang berpatroli di gedung itu dan menggoyangkan tubuhnya. Di museum, personel keamanan yang tersisa dibagi menjadi 4 kelompok. Mereka berpatroli di berbagai ruang pameran secara bergantian sesuai rute yang berbeda. Di ruang pamer tempat buku harian Roselle disimpan, Kapten Regu Machinery Heavy Mine, Max Livermore, mengenakan kacamata berlensa tunggal yang memungkinkannya melihat langsung hantu, bayangan, dan monster berjenis roh lainnya. Ia membawa lentera sambil mondar-mandir untuk memeriksa area tersebut. Sesekali, ia akan pergi ke aula lain untuk memeriksa situasi. Kedua bawahannya tetap berada di aula kecil, di sebelah buku harian Roselle. Namun, ada benda tambahan pada etalase kaca itu. Itu adalah koleksi balok-balok berwarna cerah yang telah disusun menjadi tata letak miniatur lantai pertama museum. Ini juga merupakan artefak tertutup. Selama balok-balok tersebut disusun menjadi bentuk bangunan yang sesuai, mereka akan dapat terhubung dengan bangunan aslinya. Begitu ada yang menyusup, permukaannya akan langsung bereaksi dengan menyusut. Tentu saja, ada beberapa keterbatasan dalam hal ini. Jaraknya tidak boleh terlalu jauh, dan tidak akan berhasil jika jumlah balok yang dimilikinya tidak cukup untuk menyusun bangunan tersebut. Dan tanpa bantuan eksternal, hampir mustahil bagi orang atau barang di dalamnya untuk keluar. Kapten, apa kau benar-benar berpikir ada yang akan mencuri buku catatan ini? Aku sama sekali tidak mengerti, tanya salah satu anggota tim dengan nada bosan ketika melihat Max kembali membawa lenteranya. Max tersenyum dan berkata, beberapa orang memuja Roselle dengan penuh semangat. Itu sesuatu yang tidak bisa kau pahami. Beberapa dari mereka percaya bahwa mereka dapat memecahkannya dan hanya membutuhkan lebih banyak informasi sebagai referensi. Beberapa dari mereka percaya bahwa simbol-simbol tersebut mengandung kekuatan misterius. Selama mereka dapat menemukan kombinasi yang tepat, mereka akan mendapatkan kekuatan Beyonder. Pada pameran-pameran sebelumnya, kami akan menangkap penjahat seperti itu dari waktu ke waktu. Jadi itu sebabnya kita tidak menyembunyikan buku catatan itu dan menaruhnya di tempat tertutup. Kita menunggu orang-orang ini menyerahkan diri, tanya rekan satu tim lainnya dengan penuh pencerahan. Max mengangguk dan berkata, siapa yang tidak menginginkan perbuatan baik yang cuma-cuma? 18 Kings Avenue. Di luar gedung di sebelah persimpangan jalan, Klein mengikuti bayangan dan area yang teduh, menggunakan kunci utama dari waktu ke waktu untuk berjalan dalam garis lurus sebelum akhirnya tiba di sini. Dia mengeluarkan kunci kuningan polos, mengarahkannya ke pintu dapur, dan memutarnya tanpa suara.
Riak tak terlihat terjadi saat Klein memasuki ruangan. Sepanjang jalan, ia melihat pintu dan dinding, dan tanpa mengganggu siapapun, ia menemukan gudang. Kunci utama ini sangat berguna, namun kedua pemiliknya yang sebelumnya tersesat dan memasuki tempat-tempat berbahaya. Itu membuatku takut untuk terus-menerus membawanya. Klein mendesah sambil menyimpan kunci kuningan itu, karena ruangan di sampingnya adalah kamar tidur para pelayan. Ia mengeluarkan bubuk malam suci dan melepaskan spiritualitasnya untuk menyegel ruang penyimpanan, membuat keributan apapun dari dalam mustahil untuk keluar. Lalu, dia mengambil lilin dan meletakkannya di atas peti di depannya. Dia menjentikkan jarinya dan menghasilkan api spiritualitas biru muda di ujung jarinya. Setelah sumbu lilin dinyalakan, ia memanggil dirinya sendiri menggunakan sihir ritualistik dan kemudian menanggapi dirinya sendiri di atas kabut kelabu. Kurang dari semenit kemudian, Klein melayang di ruangan itu, menghadap tubuhnya yang matanya telah kehilangan kilaunya. Setelah membiasakan diri dengan perasaan ini, ia membungkus peluit tembaga azik yang kuno dan indah itu untuk menstabilkan tubuh rohaninya dan membuatnya lebih kuat. Peluit itu menyebabkan angin dingin mulai berputar-putar di dalam ruangan. Pada saat yang sama, ia juga menggunakan kekuatan ini untuk sedikit mengubah penampilan tubuh roh ilusinya, membuatnya tampak seolah-olah ada lapisan cat di wajahnya. Setelah melakukan semua ini, Klein mengambil sekotak korek api biasa yang dibelinya secara acak dari jalanan, memotong pintu transparan di dinding spiritualitas, dan keluar. Waktunya bertindak. Dia diam-diam menyemangati dirinya sendiri, dan seperti hantu sungguhan, dia melewati bangunan-bangunan perumahan, satu demi satu, sebelum berhasil tiba di luar museum kerajaan. Tidak perlu mengaktifkan penglihatan rohnya. Dalam keadaan ini, ia dapat dengan jelas melihat setiap personel keamanan, aura mereka, dan emosi yang tanpa ragu mengkhianati mereka. Menemukan halaman rumput yang layu dan tiang lampu hitam legam yang menghadap jendela aula, Klein tidak berlenggak-lenggok begitu saja karena orang biasa tak bisa melihatnya. Sebaliknya, ia mengikuti bayangan dan mengambil rute yang sulit dipahami. Ia melewati pohon berukir dan rintangan sebelum dengan hati-hati tiba di tujuannya. Ia tetap menempel di dekat dinding, karena ia tidak bisa menjamin bahwa petugas keamanan itu bukan anggota Machinery Heavy Mine. Saat itu, keempat petugas keamanan di atap, yang sedang memeriksa area operasi masing-masing dengan saksama, seperti orang buta. Mereka tidak menemukan apapun. Klein tidak langsung memasuki ruang pameran, karena persepsi dan intuisi spiritualnya mengatakan bahwa lantai museum diselimuti kekuatan misterius. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana ia tidak bisa memastikan apakah ada Beyonder di dalamnya. Ia mengikuti rencananya dan berputar ke area lain, ke kamar mandi yang lebih dekat dengan ruang pameran tempat buku harian Rosel disimpan. Lalu, ia melemparkan kotak korek api yang dibawanya melalui ventilasi. Selanjutnya, dia terbang dan memasuki lantai 2. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. 欢迎你成为自己的人。可怜些什么？非凡世界，表象从不值得信任，扭曲和不可能。